Jumat Keramat, Kejagung sikat 13 MI dan petinggi OJK di kasus Jiwasraya. Bakri menyusul, ditulis oleh Ronindo. Jumat Keramat kini dihadirkan Kejagung setelah sempat menunda pengumuman perihal tersangka baru. Tersangka Jiwasraya, masyarakat seakan dibuat bingung. Bertanya, ada apa denganmu Kejagung? Kejagung seolah membuat kasus Jiwasraya menggantung. Tapi sudah terbukti, Jumat Keramat langsung membuat para tersangka yang terjerat kasus jumbo Jiwasraya ini menjadi limbung. Tak tanggung-tanggung, Kejagung langsung menetapkan tersangka, yaitu seorang petinggi OJK dan 13 korporasi. Gebrakan Kejagung ini memberikan jawaban atas pernyataan Pak Mahfud yang sempat mempertanyakan kasus Jiwasraya yang dianggapnya digantung. Tenang Pak, Pak Mahfud harus mengapresiasi kini kinerja Kejagung yang membuat para tersangka jadi benar-benar tergantung nasibnya oleh Kejagung. Kejagung panen tersangka yang juga sosok penting dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Tersangka tersebut berinisial FH yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode Februari 2014-2017. Jabatan strategis cuy, tapi ternyata serakah dan rakus. Sejak 2017, rupanya FH sudah menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK hingga sekarang. Penetapan sebagai tersangka oleh Kejagung ini mulai menyibak kasus mega korupsi yang ternyata melibatkan sosok yang seharusnya mengawasi keuangan tapi justru menyalahgunakannya untuk kepentingan dompet dan isi perutnya. Adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haristiono dalam konferensi pers Kamis 25 Juni 2020 mengungkapkan para tersangka baru tersebut, ini baru awal tapi jelas gebrakan Kejagung ini patut didukung. Luar biasa. Aksi Kejagung di era pemerintahan Jokowi saat ini tak salah pilih dengan pimpinan Kejagung zaman now yang menghadirkan gebrakan baru nan cerdik. Kenapa baru nan cerdik? Karena ini kasus yang menggurita sejak lama dan timbul tenggelam. Sebentar muncul tapi kemudian ibarat kapal selam menyelam hingga ke dalam dan berubah. Dan barulah menunggu Kejagung saat ini yang dengan nyalinya membuat kasus ini terkuak dan menyeret banyak tersangka. Aksi Kejagung ini memberi harapan untuk mengungkap para tersangka lainnya karena para pemain di Jiwasraya itu begitu licin dan banyak akal untuk menghindar. Upaya untuk menghindar tak akan luput dari buruan Kejagung yang gaspol dan tak berhenti untuk memburu dan membongkar kasus ini yang sudah merugikan banyak pihak. Lantas bagaimana perannya si FH? Pria yang punya posisi vital tapi bermain secara licin hingga akhirnya terungkap pada waktunya. Peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab di jabatan. Dalam kaitannya dengan pengolahan keuangan yang didapatkan di PT Asuransi Jiwasraya, ujar Pak Haristiono. Dalam kurun waktu yang lumayan lama, dia ikut menikmati duit haram itu sampai Kejagung membongkarnya. FH dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi, namun tak menutup kemungkinan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan bukti dari hasil pengembangan nantinya. Mantul, gebrakan Kejagung juga yang ikut menetapkan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Korporasi tersebut yakni PT DM atau PT PAJ, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MNC Asset Management, PT MAM, PT GAP Capital, PT JCAM, PT PAAM, PT JC, PT TFI, dan PT SAM. Kejagung bersinar dan untuk sementara ini menjadi lembaga yang ikut menyokong KPK untuk menjadi lembaga anti rasuah di negeri ini. Kalau KPK, kepolisian, dan Kejagung bahu-membahu, maka para koruptor di negeri ini bakal tak tidur tenang menyambut malam Jumat Keramat.
Aksi KPK untuk saat ini akhirnya diimbangi oleh Kejagung yang selama ini seolah dalam bayang-bayang KPK. Selama ini penetapan tersangka kasus korupsi di Jumat Keramat selalu didominasi oleh KPK. Kini Kejagung menampakkan taji dan taringnya yang bakalan jadi hantu buat para calon tersangka di kasus Jiwasraya. Aksi Kejagung pasti akan membuat gurita konglomerat mulai lemes. Karena yang vokal menyerang pemerintah bakal tersedak dan keselak kalau melihat pergerakan Kejagung yang kini semakin menggebrak dalam pemberantasan korupsi yang selama ini dikira tak tersentuh. Karni dan bosnya bakalan ketar-ketir dan akan memelintir dengan pengalian isunya. Tapi tenang, Kejagung sudah mendapatkan sokongan kuat dari Pak Mahfud MD. Beliau sangat menaruh perhatian untuk kasus Jiwasraya ini. Pak Mahfud mengingatkan untuk Kejagung, KPK, kepolisian untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Jika pejabat penting pemerintah sudah memberi sinyal keras untuk mengungkap kasus ini, maka harapan untuk menguak dan membuka tabir tersangka baru makin terbuka. Siap-siap bosnya, Karni bakal menggigil dan sakit perut melihat aksi Kejagung yang merangsek untuk maju membongkar pihak-pihak yang sudah diperiksa oleh Kejagung. Kejagung di akhir Februari lalu sudah memberi sinyal tak menutup kemungkinan pemanggilan Bakri. Siap-siap dah si Karni kehilangan masa depan. Begitulah kura-kura siwet, ditulis oleh Ronindo, dilansir dari siwet.com.